Shalom Aleihim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 26 Juli 2023. Pesta wajib Santo Yoakim dan Ana orang tua Santa Perawan Maria. Saudaraku, mari kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita di pagi yang cerah ini. Dan kita juga mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hiduplah dalam penuh iman, pengharapan, dan kasih. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Putra Sirak 44 ayat 1 dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 15 dan Injil Matius 13 ayat 16 sampai dengan 17. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, seperti yang kita ketahui saudara, setiap pasangan tentunya akan di dalam perkawinannya itu mengharapkan keturunan atau buah kasih, buah cinta mereka. Dan realitanya saudara, ada pasangan yang begitu menikah dalam waktu dekat 1, 2 bulan, 3 bulan telah menghasilkan buah kasihnya. Dan ada juga harus menanti bertahun-tahun saudara baru dapat. Dan ada juga saudara sama sekali tidak dikaruniai anak saudara. Dan ada juga di usia hampir senja baru mendapat karunia buah hati. Seperti di dalam Alkitab yang kita tahu pasangan Abraham dan Sarah mendapatkan Ishak. Pasangan Elizabeth dan Zakaria yang mendapatkan Yohanes Pembaptis. Juga pasangan Yoakim dan Ana yang kita rayakan pestanya pada hari ini saudara. Yaitu orang tua Santa Perawan Maria. Santo Yoakim dan Ana ini saudara adalah pasangan yang sangat-sangat kudus. Mereka hidup rukun, taat beribadah kepada Tuhan dan melakukan banyak perbuatan baik. Namun demikian saudara, ada satu hal yang membuat mereka sedih. Kesedihan itu adalah bahwa Tuhan belum memberikan seorang anak kepada mereka hingga mereka lanjut usia. Dalam penantian yang panjang, Santa Ana tak pernah menyerah, tak pernah bersungut-sungut. Dia membuka hati dan terus berdoa memohon kepada Tuhan agar bisa memiliki anak. Doa yang dia panjatkan kepada Tuhan disertai dengan suatu janji yang sangat mulia, yaitu bahwa anak yang kelak diberikan Tuhan akan dipersembahkan demi kemuliaan Tuhan. Saudaraku, penantian panjang itu pun akhirnya tiba. Santa Ana akhirnya mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak perempuan yang sangat cantik dan rupawan. Nama anak itu adalah Maria yang kemudian kita kenal sebagai Santa Perawan Maria, bunda dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saudara-saudaraku yang terkasih, siapa saja yang merindukan akan buah hati dari perkawinannya, belajarlah dari pasangan Santo Yoakim dan Santa Ana yang selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan, setia dan taat kepada Tuhan, selalu hidup rukun walau belum dikaruniai anak saudara. Tidak bersungut-sungut, namun tetap setia dan taat berdoa, beribadah, selalu bersyukur. Tuhan Yesus akan melihat ketulusan hati kita, hati saudara yang sedang berdoa. Tuhan Yesus akan mendengarkan setiap permohonan saudara yang hidupnya selalu bersyukur, tidak bersungut-sungut. Hidup dengan penuh kerendahan hati dan selalu berharap di dalam doa kepada Dia yang hanya ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Dia dengan penuh kasih-Nya saudara akan mengaruniakan kepada saudara apa yang diharapkan oleh saudara. Disampaikan oleh Tuhan kita, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Matius 13 ayat 16. Kita tetap berbahagia saudara karena telah melihat dan mendengar akan kuasa Tuhan melalui kesaksian-kesaksian orang lain yang dimana mereka dikaruniai setelah berharap dan berdoa.
dengan bersyukur dan tetap setia dan taat pula juga berharap di dalam doa, maka saudara, kita akan dikaruniakan oleh Tuhan. Tuhan akan melihat ketulusan hati kita, maka harapan kita, doa-doa kita yang penuh iman akan didengar Tuhan kita. Perenungan hari ini saudara mau mengajak kita semua melihat bagaimana kehidupan pasangan-pasangan yang sudah senja walau belum dikaruniai seorang anak, yaitu Yoakim dan Ana sebagai tokoh Injil hari ini, di mana kita rayakan pestanya hari ini, tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, selalu rendah hati, tak bersungut-sungut, dan selalu tetap setia dan taat menjalani tanggung jawabnya yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Hidup yang penuh syukur dan selalu berdoa di dalam harapan. Tuhan Allah akan memperhatikan dan melihat ketulusan mereka. Maka saudara-saudara, kita melihat di dalam penantian panjang pada waktu yang tepat, maka terkaburlah harapan dan doa mereka. Anak akhirnya mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak perempuan yang sangat cantik rupawan, namanya Maria. Dan kita pun saudara, kalau kita mau meneladani kehidupan dari Santo Yoakim dan Santa Ana ini, di mana hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam kekudusan, tetap setia dan taat, rendah hati, dan selalu mau berdoa, bermohon kepada Tuhan, hanya berserah kepada Dia, penuh harapan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus akan mendengarkan. Tuhan Yesus akan memperhatikan hati kita yang tulus, saudara. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau meneladani kehidupan kedua orang yang senja ini, Yoakim dan Ana, yang kita rayakan pestanya. Kita mau hidup dengan mengandalkan rahmat Tuhan Allah saja, berjuang untuk dapat hidup di dalam kekudusan dan selalu percaya kepada kebaikan Tuhan. Hiduplah di dalam penuh iman, pengharapan, dan kasih saudara, serta penuh kesetiaan dan ketaatan. Dan tanamkanlah nilai-nilai ini kepada cucu anak kita, agar mereka mampu membuka hati untuk menangkap kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka, dan membuka telinga mereka, serta dengan penuh kerinduan untuk mendengar sabda-sabdanya melalui renungan, khotbah ataupun homili yang disampaikan kepada mereka. Pada kesempatan hari ini, saya dengan penuh kerinduan hati saudara, saya ingin berdoa kepada saudara-saudaraku yang mungkin saat ini belum mendapat karunia seorang anak sebagai buah cinta kasih saudara. Saya merindukan untuk berdoa kepada saudara. Tetap percaya akan kasih-Nya. Mintalah dengan penuh iman dan kesungguhan hati. Mari kita mau berdoa. Yesus Tuhan, saya berdoa dengan penuh harapan untuk pasangan-pasangan ini saudara. Perhatikanlah mereka pribadi lepas pribadi saudara. Berkatilah pasangan ini dengan karunia-Mu yang besar. Mereka merindukan dan berharap hanya kepada Engkau Yesus Tuhan Allah kita. Berkati rahim dari saudari-saudari kami ini semua, biar dapat ditempati janin yang Engkau tempatkan. Jika ada masalah di dalam rahim mereka, dengan kuasa Engkau pulihkan dan sembuhkan. Bila karena kutukan, saya minta di dalam nama Engkau Yesus Kristus Anak Allah, cabut kutukan itu dan buangkan, kuduskan kembali rahimnya. Jika ada masalah pada alat reproduksi sang suami, kami minta di dalam nama Yesus pulihkan dan sembuhkan. Biarlah pasangan-pasangan ini boleh bersukacita penuh dengan memperoleh berkat kasih karunia daripada Engkau Tuhan Allah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.